bagimu. Kalau dia tidak naik ke surga, berarti dia bukan dari surga. Simple. Dia bisa kembali ke surga karena memang dia dari sana asalnya. Nah, ini momen penting. Nah, momen apa yang paling penting dari sini? Nah, ada di ayat ini, Bapak. Ini adalah momen di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus kumpulkan kepada 11 murid. Kalau di ayat 16 dicatat bahwa 11 murid, betul ya? Kenapa 11, Pak? Karena satu udah bunuh diri. Ya toh? Judas Iskariot kan udah mati, udah bunuh diri dia. Sehingga tinggal 11 murid. Nah, ayat 16 ini ada catatan yang penting. Matius mencatat dengan tegas, Tuhan Yesus mengumpulkan ke satu bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Daerahnya jelas ditulis bernama Galilea. Betul ya? Apa Pak maksudnya? Kadang kita kalau baca sekilas itu kayak ya biasa aja kayak cerita. Tapi kalau kita mau lebih dalam, ternyata Galilea, kalau kita melihat Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17, adalah tempat pertama kali Tuhan Yesus memulai pelayanan. Betul ya? Dan tempat Galilea karena letaknya jauh di selatan, di utara dari Yerusalem. Semakin jauh dari Yerusalem dianggap daerah yang kurang elit dalam bicara tentang keagamaan Yahudi saat itu. Karena orang Yahudi itu mikirnya pokoknya Yerusalem. Mereka kalau ada masalah, mau ada korban penghapus dosa dan lain sebagainya, itu harus ke Yerusalem. Jadi boleh dikatakan Galilea ini tempat yang tidak pernah dipikirkan orang. Kalau kita belajar di catatan yang lain, ini yang dimaksud adalah Bukit Sion, ya kan? Tempat di mana Tuhan terangkat. Nah, ternyata Tuhan Yesus mau kembalikan dari awal dia melayani di daerah Galilea. Tuhan Yesus juga suruh murid-murid ke daerah Galilea. Ternyata Galilea punya makna penting di situ. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau memulai sebuah misi. Kalau dia bisa melayani 3,5 tahun, dan sampai hari ini orang heboh dengan pelayanan dia 3,5 tahun. Cuma 3,5 tahun dia melayani, betul ya? Tapi hebohnya luar biasa sampai hari ini dibahas terus masalah Tuhan Yesus itu. Nggak selesai-selesai, bahkan dijadikan konten. Hanya membahas seorang yang bernama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau sampaikan pada pagi hari ini adalah di mana tempat aku melayani, di situ aku mulai pengutusan. Itu yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Nah, uniknya adalah ya, ada 11 murid di situ, di mana hadir semuanya, 11-11-nya. Nah, kita mencatat. Kenapa kok penting kata 11 murid ini ditulis? Ya kan? Karena mereka adalah saksi mata. Betul ya? Mereka sudah melihat Tuhan Yesus dibaptis. Mereka sudah melihat bagaimana Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus. Bagaimana ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mereka juga sudah melihat mujizat. Orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh